Menciptakan kehidupan dalam suatu pemerintahan untuk lebih sejahtera dan menjunjung hak asasi setiap manusia merupakan tugas seluruh lapisan yang termasuk di dalamnya. Politik menjadi role utama dalam kehidupan, baik itu dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lain yang mendukung pertumbuhan masyarakat. Itu berarti dalam bergabung dan berpartisipasi penuh dalam politik akan menciptakan kehidupan yang bermoral dan sesuai dengan etika bernegara. Jika ingin menciptakan kehidupan bermoral untuk menjunjung kesejahteraan masyarakat, maka berdirilah di pihak kami, tim proposisi. Baik, sebelum itu Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk menjelaskan karakterisasi yang menjadi kata kunci dalam sesi perdebatan kali ini. Ada dua kata kunci, yaitu apatis dan juga immoral. Yang pertama, apatis. Apatis adalah sikap tak acuh terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar. Apatis terhadap politik itu berarti orang tersebut tidak peduli dengan keadaan politik yang ada di sekitarnya. Baik, contoh bentuk apatis dalam bentuk politik ini pun juga salah satunya adalah tidak ikut dalam pemilu, tak acuh terhadap kebijakan baru yang diterapkan, dan juga golput, yaitu tidak mau berpartisipasi dalam pemilihan umum atau pemilu. Dan selanjutnya yang kedua adalah immoral. Immoral adalah merupakan perbuatan yang tidak bermoral, bertentangan dengan moral, dan tindakan yang tidak etis atau tidak berakhlak. Baik, Dewan Juri yang terhormat, sebelum itu mari kita lihat apa sih sebenarnya kondisi status quo saat ini. Dalam status quo saat ini banyak sekali contoh kasus masyarakat yang bersikap apatis terhadap politik. Hal ini memberikan efek jangka pendek dan efek jangka panjang yang buruk bagi keseluruhan masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan moralitas yang terbentuk di masyarakat. Salah satunya adalah untuk bisa berpartisipasi. Baik, kita lihat interest suatu negara mengapa terdapat politik di suatu pemerintahan. Baik, politik itu merupakan sarana atau media komunikasi antara rakyat dan pemerintahnya yang tentu saja ini dibentuk untuk menyuarakan rakyat agar mereka memiliki kehidupan makmur dan sejahtera. Dan sejatinya politik ini haruslah sesuai dengan kehendak masyarakat. Dan tentunya karena tugas dan tanggung jawab politik tentu saja akan kembali lagi ke tujuan utama, yaitu untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan golongan terpenting saja atau golongan politik itu sendiri. Dan sesuai juga dengan keadaan politik di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, yang dimana demokrasi itu dari rakyat dan untuk rakyat, maka dalam politik tentunya harus sesuai dengan kehendak masyarakat itu sendiri. Baik, Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat mengapa sih sikap apatis ini dapat muncul di masyarakat. Jadi ada dua alasan yang mendasari hal ini. Baik, yang pertama, orang menjadi malas dan tidak mau mendukung politik karena mereka memiliki bad impression terhadap politik itu sendiri. Banyak dari mereka menganggap bahwa politik hanya bermanfaat dan ditujukan kepada orang-orang tertentu saja yang mereka anggap dalam tanda kutip berkuasa. Dan tentunya hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang tidak mau berpartisipasi dalam politik, karena mereka merasa bahwa hal ini percuma-percuma saja, karena pasti keputusan yang diambil hanyalah keputusan berdasarkan orang-orang penting yang berkuasa yang memiliki koneksi-koneksi untuk mereka dapat menyatakan putusannya itu. Baik, dan yang kedua, mengapa sikap apatis ini muncul? Karena tidak adanya sosialisasi dan edukasi bagi mereka untuk memahami arti politik itu, dan tidak adanya edukasi tentang arti penting politik yang seharusnya diterapkan di masyarakat. Namun sebenarnya Dewan Juri yang terhormat, status quo saat ini sudah banyak sosialisasi politik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Dan tentunya ini bukan menjadi kesalahan bagi pemerintahan jika masyarakat tidak mau berpartisipasi dalam sosialisasi dan edukasi tersebut. Baik, masuk ke dalam argumen saya. Dewan Juri yang terhormat, saya memiliki 2 poin argumen mengapa. Yang pertama, argumen saya yang pertama yaitu politik memiliki role yang sangat penting dalam pemerintahan. Dan yang kedua, setiap orang memiliki hak politik. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan mengapa politik ini menjadi peran penting dalam role pemerintahan. Karena dalam pemerintahan membutuhkan partisipasi rakyat untuk mendukung jalannya pemerintahan agar sesuai dengan moralitas yang terbentuk di masyarakat. Jika masyarakat bersifat apatis terhadap politik, tentu tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang adil, sejahtera, dan sesuai dengan kehendak rakyat tidak akan tercapai, bukan? Dan bayangkan saja jika malah semua orang bersikap apatis terhadap politik, dan hal ini pasti akan masyarakat akan lebih disetir oleh government, dan tentunya masyarakat menjadi tidak memiliki hak untuk menyuarakan kehidupan agar mereka lebih baik lagi.
Mengapa? Baik, mari kita lihat Dewan Juri yang terhormat. Salah satu bentuk partisipasi politik dari masyarakat adalah salah satunya yaitu memberikan kritikan terhadap kebijakan yang sudah terbentuk atau yang baru saja dibentuk. Pemerintah akan menganggap bahwa jika tidak ada masyarakat yang akan mengkritik, mereka pasti akan semena-mena terhadap kebijakan yang nantinya akan dibuat. Pemerintah akan sesuka hati membuat suatu kebijakan yang hanya mementingkan golongannya saja dan tidak mementingkan kepentingan rakyat. Dan pemerintah akan mengambil alih sepenuhnya hak rakyat untuk berkehidupan. Contohnya saja, tidak ada suara rakyat untuk meningkatkan sektor di dalam pendidikan, maka akan lebih gampang bagi pemerintah untuk menjadikan masyarakat sebagai boneka yang gampang diatur. Dan Dewan Juri yang terhormat, malah orang-orang besar yang berkuasa akan menyalahgunakan politik itu untuk mereka hanya mementingkan kepentingan golongannya saja dan tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Baik, masuk dalam argumen saya yang kedua, yaitu setiap orang memiliki hak politik. Sikap apatis justru juga akan merugikan masyarakat. Mengapa demikian? Karena dengan apatis terhadap politik, kita tidak bisa memberikan check and balance kepada pemerintah. Kita tidak bisa berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan bagi pemerintah. Dan tentunya ini merupakan salah satu bentuk immoral yang akan merugikan banyak sekali kalangan masyarakat. Secara tidak langsung, orang-orang yang bersikap apatis terhadap politik memberikan dirinya untuk menjadikan sarana sebagai boneka yang gampang diatur saja. Even if jika apolitis ini adalah suatu frame of choice ya, dan mereka menganggap bahwa ini merupakan pilihan dari pribadi mereka masing-masing. Namun kami mengatakan tidak, Dewan Juri yang terhormat. Jika kita memilih untuk apatis terhadap politik, itu malah membuat kita menjadi gampang disetir oleh government. Hidup kita, kebijakan-kebijakan yang seharusnya bermanfaat untuk masyarakat malah diambil alih oleh pemerintah dan disalahgunakan hanya untuk kepentingan golongan itu sendiri. Dan baik, contohnya saja di dalam sektor kesehatan saat pandemi COVID di Indonesia yang muncul 2 tahun silam. Jika tidak ada partisipasi dari masyarakat untuk dana pemerintah dapat dibuat membantu pandemi COVID ini, justru orang-orang yang terkena akan mendapat kerugiannya. Terima kasih, sekian.